Aksi. Pemirsa, saat ini SMA Negeri 1 Merawang gelar Bulan Bahasa dengan tema Merakit Aksara Mendulang Karya. Nah, ada 9 cabang lomba nih yang diikuti oleh seluruh siswa atau siswi SMA Negeri 1 Merawang. Dan tentunya acara pada tahun kali ini sangatlah besar daripada acara pada tahun sebelumnya. Dan tidak lupa juga bintang tamu spesial kita hari ini adalah Profesor Dr. Rusaidi Sulaiman selaku narasumber kita. Nah, pastinya menyenangkan dong, karena pada tahun kali ini kita menggelar atau kita mengundang profesor ternama yang ada di Bangka Belitung. Nah, tidak lupa juga pasti menyenangkan juga dong event-event pada tahun kali ini. Nah, berikut ini adalah cuplikan yang kami tanyakan kepada para hadirin serta bagaimana keseruannya pada Bulan Bahasa pada tahun kali ini. SMA Negeri 1 Merawang gelar Bulan Bahasa pada hari Rabu 29 Oktober kemarin. Tidak lupa pula, acara tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, berkat kerjasama antar para guru dan seluruh siswa yang membuat acara ini menjadi lancar. Acara ini juga dimeriahkan dengan adanya talk show bersama Profesor Dr. Rusaidi Sulaiman selaku narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin. Kami dari tim OSIS ingin meminta liputan untuk acara Bulan Bahasa yang Prof menjadi narasumbernya. Yang pertama, kalau boleh tahu apa kesan dan pesan pertama Prof yang menjadi narasumber pada Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Merawang tahun ini? Ya, saya sebenarnya jarang ya di sekolah-sekolah ya. Cuma mengingatkan kembali saya kepada pengalaman lama dulu waktu membimbing anak-anak di sekolah. Ini menarik sekali Bulan Bahasa ini. Jadi saya pernah juga dulu itu kalau di Pondok Pesantren Nurul Jadi di Probolinggo, saya mengambil anak-anak yang tidak pede, yang mungkin juga ada keterbatasan fisik, merasa tidak cantik kan, merasa kurang laku. Saya panggil mereka, kita ajar menulis. Jadi saya bentuk KMMK, Komunitas Membaca dan Menulis Kreatif. Itu waktu di pesantren. Waktu pembina OSIS juga, itu juga selalu saya lakukan begitu. Pembina OSIS di SLTV, pembina OSIS di Madrasah Aliyah Negeri di Probolinggo, pembina OSIS waktu di MA Nurul Jadid ya, di Madrasah Aliyah. Juga di Bengkulu, waktu di Stein Fatmawati Bengkulu, waktu saya mengelola pasca sarjana, kami juga bentuk KMMK. Termasuk di sini juga kita bentuk, ketuanya Anggun tadi. Oh iya. Komunitas Membaca dan Menulis Kreatif. 8 anak cuma dari ribuan anak. Berarti anak-anak yang terpilih? Ya, mereka terpilih dan punya semangat, tidak harus potensial. Artinya kalian harus lakukan itu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, di era digitalisasi saat ini, banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan handphonenya sebagai alat literasi digital. Namun, ada beberapa yang menyikapinya dengan hal negatif, seperti game online dan bahkan terjerumus ke pinjol. Nah, menurut pandangan Prof, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Ya, ini persoalan kejiwaan lah sebenarnya. Ini kan penyakit masyarakat di negara berkembang. Kayak istilah Maya. Maya itu kan suku berperadaban di Amerika di abad kedua sebelum Masehi. Itu Mayan Community menjadi Mayan State. Itu cikal bakal begitu panjang sampai ke 15 abad sehingga negara Amerika menjadi sebuah negara. Nah, jadi Maya, suku Maya, dunia Maya itulah yang kemudian menggiring kita untuk terobsesi kemana-mana. Ini persoalan global, apalagi Amerika kapitalis kan, pengaruh kapitalisme itu cukup besar ke kita. Maka muncul produk-produk yang saya sebut tadi tentang al-imkanat al-madiyah, wujud material peradaban. Itu sebagai sebuah benda menarik. Cuma jangan sampai benda itu hanya menjadi proses ideologisasi.
Benda ini kan simbol. Iya, simbol. Saya termasuk nggak pernah menggunakan simbol-simbol. Misalnya tersenyum, kepala tersenyum, atau mata membelalak, atau kagum melotot, Iya. atau ucapan terima kasih. Saya hampir nggak pernah menggunakan simbol. Aku salah pencet. Karena seringkali kita bertengkar. Di benda itu pertama simbol. Masa guru ngasih bunga mawar ke muridnya? Iya. Masa kamu kasih saya cangkul? Kan tidak fungsional. Iya. Nah itu salah kaprah. Itu penyakit anak-anak kita di negara berkembang. Tidak bisa memanfaatkan media-media untuk penguatan literasi. Iya. Nah, jadi itu menarik, cuma tergantung bagaimana kita memfungsikannya. Ya, dikurangi lah begitu. Iya. Berarti kesadaran diri sendiri yang mengelola misalnya, hal itu. Ketika anak-anak ini boleh bawa handphone, mungkin di hari-hari tertentu bisa dilarang Ibu Agustina. Maksudnya hari Jumat atau hari Senin. Itu tidak boleh siswa bawa handphone. Ya. Apapun alasannya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan data dari PISA tahun 2022, literasi pelajar di Indonesia itu masih sangat rendah. Bagaimana pandangan Prof menyikapi hal ini? APK kita paling rendah di Indonesia. Ya, APK kita paling rendah. Ya harus mulai menulis. Berarti kesadaran dari diri sendiri. Tingkatkan kesadaran, menulis itu. Kalau ingin terkenal, ya menulis itu. Kan ada dua wujud. Satu wujudnya yang harus dikembangkan, wujud ideal. Wujud ideal itu nanti jadi nilai, jadi paham, jadi idealisme, bahkan jadi ideologi. Tahu Marxisme? Yang bikin manusia kan? Iya. Tahu kapitalisme? Yang bikin manusia. Kapitalisme, sosialisme, komunisme, kemudian termasuk Islamisme, radikalisme, liberalisme. Itu isme itu paham, ideologi yang bikin manusia. Nah kita bisa nggak bikin idealisme baru, teori baru? Maka belajarlah dari tugas-tugas di sekolah itu, jangan ngerpek, jangan AI. Tulis sendiri dulu. Nah, nanti AI itu yang meluruskan. Saya udah lama dengan AI itu, udah tahun berapa dengan Polda kalau tulis buku, saya disuruh bicara. Ini Pak Rusdi, endorsement di belakang itu tentang ringkasan buku. Mereka nggak bisa nulis. Saya ngomong, omongan saya langsung direkam, plak masuk ke situ, selesai. Nah nanti saya tinggal modifikasi. Nah, itu positif. Ya, berarti minta bantuan AI untuk mengkoreksi. Ya, untuk bukan konseptualisasi. Konseptualisasi di kita, tergantung kekuatan logika dan rasa kita yang diasah. Nah, setelah dia menjadi sebuah produk yang konseptual, nah kita minta alat bantu. Apa Medley, misalnya, dari misalnya AI, itu begitu. Untuk membuat dia, ya interiornya lah itu. Ya, aksesorisnya. Pertanyaan terakhir, Prof, apa harapan Prof untuk SMA Negeri 1 Merawang ke depannya dalam hal menyelenggarakan bulan bahasa? Boleh, menarik. Jangan hanya bulan bahasa, bila perlu minggu bahasa. Event selanjutnya. Sudah berapa lama dengan kepala sekolah, Pak Sunandar? 3,5. 3,5. Nah, 3,5. Ada tulisan tentang beliau enggak? Karena hikmah baru juga kan kelas 11 baru menekuni di dunia jurnalistik. Ayo kita tulis pengalaman beliau mulai dari awal penugasan, kemudian apa yang dirasakan, terus development ya, pengembangan yang beliau lakukan selama menjadi kepala sekolah. Nanti jadi 100 halaman, 150 halaman kalian bikin, nanti Ibu Endang bisa. Saya bantu konseptualisasi, bikin draft-draftnya. Nah, jangan tidak ditulis. Ditulis. Misalnya khas, nanti di foto bukunya di depan Pak Sunandar dengan sungguh resamnya. Menarik. Jadi ciri khas sendiri berarti kan Pak. Dicetak, dikelola oleh OSIS, urunan, ada bantuan sekolah, kita cetak 1.000, nanti siswa kita bagikan. Kami lagi nulis ini, mengajukan ke Pemda Bangka Selatan dan Bangka Tengah yang udah setuju. Kami menulis biografi singkat tokoh-tokoh lokal yang sudah almarhum. Misalnya Basel, ada belasan orang, 10-an orang itu yang berjasa terhadap Basel, yang kami ajukan ke Bu Devi kemarin, Wakil Bupati, beliau udah oke, Pelaperpus oke. Nah, kemudian nanti kami sayembarakan
Yang nulis anak-anak Bangka Selatan. Nah, tulisan itu maksimal 20 halaman, biografi tentang tokoh-tokoh tertentu. Nanti kami kumpulkan jadi buku bunga rampai, kami cetak, kami launching di hari jadi Bangka Selatan. Oh, itu kapan Pak hari jadinya? Itu dia masih Februari. Kalau Bangka Tengah baru saja. Cuma itu semangat kami. Nanti Anggun nanti dilibatkan. Bu Endang nanti bisa juri artikelnya. Hanya kadang-kadang pemerintah daerah nggak ngeh ke situ. Baiklah, Ibu Pak, kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk tugas wawancara, tugas bahasa Indonesia di sekolah. Pertama, aku mau bertanya bagaimana kontribusi dan perencanaan sekolah dalam pembiayaan ataupun pelaksanaan bulan bahasa ini, Pak. Suatu program ya tentunya itu tidak cepat juga selalu terutama dalam hal penanganannya. Dana itu jelas ada dana dari sekolah dan dalam hal ini memang untuk kepentingan pelajaran murid kita. Nah, dalam hal ini adalah kita mengambil suatu kegiatan bulan bahasa. Nah, itu jelas dari sisi perencanaannya kan kita butuh cara kita mengundang dulu dari tim eksternal, waktunya jelas juga ada honornya juga untuk seluruh rekan-rekan panitia, anak-anak, murid, gurunya, seluruh juri panitia, juga kan naik ada kontribusi. Kemudian tak kalah penting bagi kita perencana siapa sang juaranya. Nah itu kan juga akan kita berikan itu berupa ya itu sebagai bentuk motivasi dan prestasi sekolah. Dan dana itu akan kita pertanggungjawabkan kita juga aturan keuangan. Artinya sekolah untuk kegiatan anak kita akan support. Harapannya sukses perencanaannya, sukses pelaksanaannya, dan juga sukses administrasinya. Aku mau tanya juga sebelum pelaksanaan ini berapa bulan Pak atau beberapa waktu pelaksanaan ini mulai direncanakan? Ya, tentunya karena ini merupakan agenda tahunan sesuai dengan sekolah itu kita di awal tahun anggaran ya, itu tentu kita sudah belum. Kemudian seiring proses waktunya, karena itu semester kita semakin mengerucut waktunya dan juga akan semakin mengerucut perencanaannya kepanitiaannya apa bidang-bidang atau mata lombanya kita termasuk juga apa hal-hal lain yang terkait dengan bulan bahasa. Contoh seperti kita mengundang narasumber senang Profesor Rusidi Sulaiman untuk berbagi, memberikan inspirasi, motivasi kepada murid-murid kita karena tantangan ke depan akan semakin besar semakin berat. Nah, insya Allah dari itu mudah-mudahan dari kita akan berpesan mengambil hal baik, motivasi inspirasi itu dapat diwujudkan sekaligus juga akan mencapai visi misi sekolah itu mewujudkan generasi emas. Nah, aku mau tanya juga untuk sekolah ini mengundang Profesor Rusidi Sulaiman. Nah, apakah emang sudah direncanakan atau dan apa alasannya memilih narasumbernya itu? Atau bisa kan memilih yang lain? Kenapa harus memilih profesor tersebut? Ya, betul. Jadi kita artinya di sini kita ada kepanitiaan. Ada kepanitiaan itu dari hasil kepanitiaan untuk saat ini ya, untuk saat ini untuk siapa yang dapat kita undang, yang dapat memberikan materinya, dan juga ketika kita mengundang narasumbernya kita harus lihat juga materinya sesuai materi, kemudian waktu yang bersangkutan yang terpenting bisa atau tidak. Nah, dan beliau dengan setulus hati, semangat, juga bersedia siap di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa, tapi beliau tetap membersamai kita, bahkan waktunya masih kurang menurut beliau gitu kan, karena kita schedule dengan padat dan alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astina Gracia dari kelas 11-4. Saya izin bertanya ya Bu. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar Ibu dalam melaksanakan kegiatan di acara ini? Acara bulan bahasa ya maksudnya ya.
karena ini adalah kegiatan yang setiap tahun kita gelar dan juga Bapak Ibu guru kalau di SMA Negeri 1 Merawang ini kompak, solid. Jadi saya kira tantangannya tidak ada yang terlalu berarti karena kita semua udah mengerti, paling kita ide-ide baru begitu. Apa ya yang beda dari tahun sebelumnya yang mungkin nanti bisa lebih menggali potensi siswa begitu, paling itu. Jadi kita memikirkan bagaimana ide supaya bulan bahasa tahun ini lebih lebih greget lagi dari tahun sebelumnya. Paling itu sih. Oh, iya. Kalau yang lain kekompakan dan sebagainya itu alhamdulillah kita udah keren banget deh. Kalau Semanser itu keren banget kalau soal kekompakan. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu setelah acara selesai? Ya ini adalah sebenarnya bukan harapan Ibu aja ya sebagai ketua panitia, tapi ini harapan sekolah. Kenapa? Karena kita sengaja bulan bahasa itu kita isi dengan rangkaian kegiatan yang bermanfaat ya. Baik kalau tahun ini kita ada talk show ya, ada gelar bicara dan perlombaan itu kan rutin ya pasti ada. Nah kenapa kita gelar perlombaan dan kita pilih lomba-lomba itu yang memang nanti ada eventnya baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi bahkan sampai nasional. Supaya apa? Supaya kita nanti dapat bibit-bibit unggul sehingga dari sana nanti kita tahu nih, oh ini potensi siswa kita yang mana aja di bidang apa aja, sehingga nanti kita mudah untuk kemudian melejitkan potensinya. Jadi harapannya adalah nanti lahir dari event-event yang ada di sekolah ini, event internal ini lahir nanti bibit-bibit yang akan bisa mengharumkan nama sekolah di ajang perlombaan yang tadi Ibu bilang baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Begitu harapannya. Nah ini alhamdulillah ada ya. Tahun ini tuh walaupun memang didominasi masih oleh kelas 12 dan kelas 11, tapi kan sudah mulai muncul tuh, udah mulai kelihatan kan kelas 10 udah ada tuh dari speech contest, dari satu lagi itu lomba berkisah atau apa. Nah, jadi poinnya adalah bahwa udah mulai juga terlihat nih bibit-bibit dari kelas 10. Nah harapannya nanti kan bukan cuma bulan bahasa ya, ada banyak perlombaan, kelas meeting dan sebagainya. Kita harapannya ayo digunakan oleh para siswa itu memang betul-betul untuk menunjukkan bakatnya, minatnya, sehingga kita bisa tahu minat saya di sini, bakat saya di sini, terus nanti bisa dikembangkan supaya nanti bisa nggak hanya jadi juara di sekolah kita, tapi juga jadi juara di tingkat yang lebih luas gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih ya Bu ya. Saya Sila Gracia, saya dari kelas 11 4. Saya ingin bertanya, apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti kegiatan bulan bahasa ini? Menurut saya tertarik pada lomba debat bahasa Indonesia karena mosi-mosi yang dipakai meliputi berita-berita yang terkini terjadi di Indonesia. Baik, lalu selanjutnya apa tantangan yang paling sulit bagi Anda saat melakukan kegiatan ini? Tantangannya adalah tetap konsentrasi selama perlombaan dan tetap konsisten dalam latihannya. Baik, makasih. Ya. Baik, itu adalah keseruan kami selama bulan bahasa. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Aura Mustina, terima kasih dan sampai jumpa.